Salam para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah biasa, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Cowok satu. Kenapa Wahyu? Sakit. Wahyu sakit. Kita doakan semoga Wahyu lekas sembuh ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas 10. Ya, apa saja diantaranya? Mengikuti pembelajaran. Baik. Terus apa lagi? Ya, terus menjaga kebersihan. Ada keluar masuk tidak? Boleh, saya sekali ke kamar ke bertutur kata yang sopan. Baik, itu ya. Ingat-ingat kesepakatan kita sampai nanti di akhir pembelajaran. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya ada yang tahu apa sih Pancasila itu? Pedoman hidup bagi tangan. Pancasila itu apa? Ya, apa? Pancasila adalah pedoman hidup bagi diri sendiri untuk berperilaku. Ya, selain pedoman hidup, Pancasila sebagai apa ya? Dasar negara. Satu lagi, kalau di keberagaman masyarakat itu Pancasila itu sebagai apa? Nomor satu. Hah? Sebagai alat nomor satu. Baik. Sebelum itu, kok kalian tegang banget ya? Coba sekarang kita tepuk dulu ya, ice breaking dulu. Ibu tepuk 1 sampai 5. Ya, kalian ini. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, lanjut tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Ya, tadi kesempatan kelas sudah kan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah coba dibaca Senja. Tujuan pembelajaran. A. Menjelaskan pengertian Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. B. Menganalisis peran warga negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. C. Memberikan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. D. Merancang solusi atas penerapan nilai-nilai Pancasila dan masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Iya. Dari keempat tujuan pembelajaran itu nanti akan kalian langkah-langkah untuk pembelajaran nanti akan kalian laksanakan. Tapi sebelumnya, ya tadi kalian sudah menyebutkan dari pertanyaan ibu bahwa Pancasila itu adalah satu dasar negara, dua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga sebagai Alat pemersatu bangsa. jadi dari ketiga apa itu Pancasila? Jadi itu adalah landasan dasar, kemudian bagaimana kita bertingkah laku, bukan hanya hafalan tetapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini ada video yang harus kalian simak sebentar. Silakan. Ini kan masuk Ya, persepsi. itu nanti kalian amati.
berkali-kali olahan di tempat rumah raksasa, sampah masyarakat bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga mengikis lupa yang kita hidup sebagai bangsa. Hari ini kita akan membahas satu persoalan sederhana tapi berdampak besar, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapinya. Pernahkah kamu melihat ini? Atau kamu sendiri pelakunya? Fenomena buang sampah sembarangan masih sering kita jumpai di sekitar kita, di jalanan, sungai, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagian orang menganggapnya sepele, tapi faktanya kebiasaan ini telah menyumbang banyak dampak buruk, dari banjir, pencemaran air dan udara, sampai risiko penyakit menular. Yang lebih menyedihkan lagi, anak-anak tumbuh dengan menganggap ini hal biasa. Kalau dibiarkan, ini bukan sekedar krisis lingkungan, tapi juga krisis karakter bangsa. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan Pancasila? Pancasila bukan hanya slogan atau hafalan pelajaran sekolah. Pancasila adalah pedoman hidup kita sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana kebiasaan buang sampah sembarangan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mengajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita buang sampah sembarangan, artinya kita sudah mengabaikan nilai spiritual yang seharusnya dijaga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampah yang kita buang seenaknya bisa merugikan orang lain. Itu tidak adil. Kita hidup bersama dan harus saling menghormati hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau semua orang merasa punya tanggung jawab bersama menjaga lingkungan, kita akan semakin solid. Tapi kalau semua saling menyalahkan, kapan majunya? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa menyuarakan aspirasi lewat RT, RW, atau komunitas, ajukan ide, dorong pemimpin setempat untuk sediakan tempat sampah atau edukasi lingkungan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampah yang menumpuk seringkali menimpa daerah-daerah miskin dan padat penduduk. Kalau kita tidak peduli, kita membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Lalu, apa upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Biasakan buang sampah pada tempatnya, meski tidak ada yang melihat. Yang kedua, edukasi lingkungan sekitar. Ajak teman, keluarga, atau adik-adik kecil untuk paham pentingnya kebersihan. Yang ketiga, bergotong royong. Ikut kerja bakti atau kegiatan komunitas bersih lingkungan. Yang keempat, bersuara lewat media sosial. Kampanyekan edukasi lingkungan yang positif, kreatif, dan menginspirasi. Dan terakhir, lingkungan kebijakan yang ramah lingkungan. Dorong pemerintah untuk menyediakan tempat sampah di ruang publik, mengatur sistem pengelolaan sampah, dan mendukung daur ulang. Pancasila tidak hanya kita jaga dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Buang sampah sembarangan mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan berjamaah, bisa jadi malapetaka. Ayo, jadikan Pancasila sebagai gaya hidup, bukan sekedar hafalan. Mulai dari hal sederhana seperti buang sampah pada tempatnya. Karena bangsa yang besar dimulai dari warganya yang sadar dan peduli. Aku, kamu, kita semua bisa jadi bagian dari perubahan. Dari video yang sudah kalian tonton, pernahkah kalian merasa pernah buang sampah sembarangan? Baik, dan kalian jujur ya, pernah buang sampah sembarangan. Tetapi
kalian simak, ya, yang kalian simak satu orang satu aja. Nanti ditempel langsung. Apa yang kalian ambil pelajaran dari membuang sampah? Kemudian apa pembelajaran yang kalian dapat dari video tadi? Apakah kalian mau melanjutkan buang sampah sembarangan atau karena buang sampah di tempatnya karena dilihat guru atau orang lain, ya kan? Nah, tuh. Silakan. Apa yang sudah kalian dapat? Apa kalian menyesal atau nanti mau dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila? Bagaimana ketika kita buang sampah, apakah kita merasa bersalah atau tidak? Nah, tadi disebut membuang sampah berjamaah itu akan menyebabkan sebuah bencana. Terlihat sepele, tetapi kalau semua tidak punya kesadaran membuang sampah di tempatnya, maka itu akan menjadi sebuah bencana. Silakan ditempel. Saya tanya dulu ya, yang sudah, yuk, tidak lama-lama. Apa pembelajaran yang kalian dapat dari video tentang edukasi membuang sampah dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Ya. Pancasila boleh ditangkap. Oke, 1 menit aja. 10 menitnya pas balik ke studio udah bisa. Harus 13 menit. Ya, usah dikasih nama. 1 jam. Ya, sudah. Ya, langsung dikatakan. Bukannya ini input dukungan pembelajaran itu
ini LKPD-nya. Ya, ibu bagi LKPD ya. Udah ada LKPD-nya tadi ya. Ya, oke. Ini sudah. Baik. Tugasnya kalian buat poster mini kampanye tema. Sudah silakan tentukan masing-masing kelompok. Ya, temanya ditentukan masing-masing kelompok. Kemudian silakan kalian buat poster mini tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, nanti kalian ibu beri waktu 10 menit dan 5 menit untuk menyampaikan ke kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Tanya kalau belum jelas. Ya, satu kelompok nanti satu saja yang maju. Temanya ditentukan dulu, kemudian di LKPD tadi sudah ada itu perintahnya. Nah, coba dibaca. Soal apa? Ini buatlah perintahnya. Buatlah bersama kelompok sebuah rencana kampanye singkat dengan tema menjaga semangat Pancasila di sekolah. Hasil dapat berupa poster, slogan, atau rencana kegiatan. Oke, sudah ya. Itu perintah dari soal kelompok yang sudah di LKPD diberikan. Silakan. Ayo buat poster mini, temanya ditentukan. Ayo bekerja sama. Satu mengisi LKPD-nya, satunya siapa, temanya apa, kemudian digambar itu dalam bentuk poster. Nanti disampaikan. Ayo. Kalian bisa lihat di buku teks pendidikan Pancasila itu untuk mengisi LKPD-nya. Mana buku teksnya? Dibuka. Ya. Di dalam apa nanti LKPD itu nilai terkait dengan nilai Pancasila sila berapa tambahnya ya. Oke. Nilai Pancasila sila berapa yang kalian tema yang kalian buat tadi. Ya. Disebutkan terus apa tadi sudah langkah-langkahnya sudah ada di sini. Itu nggak gagal ya.
Lainnya penuh ya HP-nya, tempat-tempat semua. Itu udah penuh ya. Itu udah penuh. Itu udah nggak pindah ya. Jadi Sudah ya? Mau ganti aku. Ya, habis. Apa? Enggak ya? nanti mumpung masih ini kan udah dapat dia tuh. Posternya itu anak-anaknya sama poster-posternya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang hasil karya dari kelompok kami, Jangan Paksa Untuk Sama. Judul kampanyenya Jangan Paksa Untuk Sama. Tujuannya mengajarkan toleransi untuk saling menghargai antarumat beragama. Pesan utamanya supaya tidak mudah terpengaruh oleh ajaran agama lain, karena kita memiliki kepercayaan dan hak masing-masing untuk memilih agama yang kita percayai. Media yang digunakan media visual, tanpa pelaksanaan poster ini tentang masalah sosial di lingkungan masyarakat. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok apa namanya? Al-Mustafa. Kita kasih di banget ya. 1, 2, 3. Di banget. Ya Alfa. Lagi. Kemudian kelompok 2. Siapa sih? Allah ini enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 2 yang berkaitan dengan sila kedua yang berjudul bantuan sosial. Tujuan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan adil. Yang pertama, jangan memberikan bantuan kepada orang yang salah. Mencari poster, membuat sketsa, merapikannya, lalu mewarnai. Pesan utama, media yang digunakan visual, pihak yang terlibat anggota kelompok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safa. Kita kasih apa? Di banget. Silakan. Alfa. Baik, tadi dari yang pertama itu tentang jangan paksa sama. Berarti nilai-nilai Pancasila sila berapa itu? Tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut agamanya kalau dia sudah punya agama. Ya, kemudian yang kedua menarik ya tentang bansos. Karena apa? Sekarang fenomena bantuan sosial ini ternyata tidak sampai pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bansos itu diberikan, banyak berita-berita viral bansos itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, ya. Artinya orang yang tidak mampu justru tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan sosial. Ini kampanye-kampanye seperti ini harus kita
judul kampanye Stop Politik Uang. Tujuan untuk menyadarkan diri seorang pejabat yang licik. Pesan utama, jangan bermain kotor hanya ingin menjadi pejabat. Media yang digunakan, media visual gambar. Pihak yang terlibat, masyarakat atau negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Sudah. Nilai Pancasila berkaitan dengan nilai sila. Sila enggak apa. Apa bunyinya? Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Apa buatnya sini? Terima kasih. Kemudian itu menarik ya, politik uang. Ada yang mau menanggapi? Banyak nggak politik uang di negara kita? Banyak. Apa kira-kira? Ya. Kalau mau apa, dia pakai uang. Contohnya apa? Hah? Apa? Contohnya politik uang. Itu pada waktu apa? Politik uang? Pemilu. Kalau pemilu ngapain? Yang minta siapa? Itu yang kalian tahu? Berarti itu tidak patut terhadap nilai-nilai apa nak? Melanggar nilai-nilai demokrasi. Ya, karena demokrasi itu betul-betul tidak mengenal politik uang. Nanti kalian kalau jadi pejabat jangan main duit, ya, pakai politik uang. Kalau mau kuliah jangan pakai uang. Soalnya tesnya harus betul-betul tes kemampuan sendiri. Ya, itu pembelajaran. Oke, yang terakhir kelompok. Silakan. Siapa? Namanya diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan poster kampanye berjudul Lingkungan Keluarga. Tujuan itu menjaga lingkungan. Pesan utama apapun dianya hidup bersih, sehat, berperilaku. Media yang digunakan kertas. Idenya: 1. Mencari ide, 2. Menyiapkan kertas serta alat tulis, 3. Mulai menggambar, 4. Mewarnai, 5. Menulis pesan, 6. Presentasi. Pihak yang terlibat semua. Nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan gotong royong. Sila berapa? Persatuan. Jadi istilah Persatuan Indonesia tentang apa posternya? Lingkungan keluarga, gaya hidup bersih, sehat, dan perilaku menggunakan air bersih, mencuci tangan. Ya, jadi ini temanya berarti tentang judul posternya lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga ditambah lagi yang sehat, ya kan? Berarti lingkungan keluarga yang sehat, ya, termasuk tadi tidak membuang sampah sembarangan. Baik, siapa namanya? Sylvia. Kita kasih apa buat Sylvia? Nah, dari keempat temanmu yang menyampaikan poster mini tadi, ada tidak pertanyaan? Apa yang mau disampaikan pada teman-temanmu? Pertanyaan terkait dengan poster yang disampaikan tadi. Apa sudah jelas? Sudah. Betul. Kalau sudah jelas, sekarang ada tugas di rumah. Kalian membuat poster yang lebih bagus lagi, tapi tugas mandiri. Membuat poster di rumah yang lebih bagus lagi, tapi mandiri. Temanya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sila 1, 2, 3, temanya nggak boleh sama.
belajar tentang nilai-nilai Pancasila, Ibu mau tahu apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Boleh ditulis di sini. Ya, Ibu minta refleksi hasil dari apa? Jadi selama pembelajaran yang tadi kita lakukan. Silakan tuliskan refleksi apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, tidak pakai warna, langsung ditempel. Bagaimana pembelajaran, apa yang kurang atau kalian belum pahami, boleh ditulis di situ. Sudah jelas atau belum? Silakan.
baik, kalian jujur, karena tugas ini dari tidak korupsi. Dan jadi percaya diri untuk belajar berbicara di depan. Ya, ada satu lagi. Dari pembelajaran hari ini saya beritahu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya juga bisa tahu apa saja dampak dari pemahamannya. Terima kasih, tepuk tangan. Kita kasih. Baik anak-anak, dari hasil refleksi yang kalian dapat dari itu larinya kok bagus, artinya kalian dari kejujuran. Semoga dengan kejujuran kalian nanti ketika menjadi pejabat kalian tidak korupsi. Karena apa? Yang dilihat korupsi karena di negara kita banyak koruptor. Apa fenomena yang terjadi saat ini? Apa fenomena yang terjadi karena banyaknya korupsi di negara kita? Banyak demonstrasi yang gede-gedean di mana pada saat ini? Kenapa? Iya. Nah, itu jadi pembelajaran PKN atau pendidikan Pancasila harus up to date terhadap perkembangan perkembangan politik yang ada di negara kita. Karena apa? Kita tidak boleh yang namanya tidak melek politik, kita harus mengerti politik supaya kita sebagai rakyat tidak ada bodoh. Nah, Kabupaten Pati salah satu pencetus bagaimana kedaulatan rakyat itu harus ditegakkan. Artinya semua sebagai pembelajaran bahwa menaikkan pajak secara satu pihak, tidak tidak bermusyawarah dengan masyarakat dulu, itu sepihak kan? Nah, itu merugikan masyarakat. Sehingga apa? Rakyat marah. Ya kan? Pajak itu untuk apa? Untuk dari rakyat untuk negara. Berarti yang bayar pajak siapa? Rakyat kecil. Yang bayar gaji pejabat siapa? Rakyat kecil. Supaya kalian tahu bahwa dengan nilai kejujuran maka seorang pejabat itu tidak akan korupsi. Kenapa rakyat bayar pajak gojong tapi jalan, jembatan masih banyak yang lobang dan rusak. Nah, artinya apa? Banyak korupsi. Artinya nilai-nilai Pancasila yang dari fenomena di negara kita itu kalian harus pahami, harus kalian contoh yang baik dan yang tidak baik tidak kalian contoh. Paham? Ada pertanyaan buat ibu? Tanya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Sudah jelas semua? Sudah. Ya, dari Ibu Tika tadi dari refleksi kalian sudah nyambung semua. Baik, untuk pembelajaran